Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini gue cuman mau berbagi, bukan berbagi sih teman-teman, apa ya? Ya cuman opini gue aja. Jadi gue mau ngasih tahu obat apa aja yang mestinya dioplos teman-teman, karena dulu waktu gue kuliah gue juga sempat waktu PKL. Sebenarnya obat yang dioplos itu obat yang kayak apa sih dan harus gimana sih? Nah, yuk kita ikutin teman-teman videonya. Hehehe. Obat yang dioplos teman-teman yaitu biasanya obat yang berbentuk vial dan masih serbuk bentuknya. Misalnya ada ceftriaxone, ada omeprazole, ada meropenem, pokoknya yang masih berbentuk serbuk teman-teman, atau enggak kalau serbuknya tuh yang kayak bedak tuh di dalamnya tuh. Nah, tuh yang kayak gue pegang tuh ceftriaxone. Nah, itu kan belum cair ya teman-teman. Nah, terutama obat yang seperti itu teman-teman yang wajib kita oplos teman-teman. Biasanya berapa cc ya kalau buat ngoplos obat-obat kayak gini, kayak Ceftri atau enggak meropenem? Nah, jadi sebenarnya ngoplosnya itu juga terserah kita teman-teman. Kalau teman-teman udah nonton video hitung dosis obat tanpa rumus, pasti teman-teman paham. Jadi intinya kayak ceftriaxone nih teman-teman. Ceftriaxone itu golongan antibiotik. Biasanya antibiotik itu yang gue tahu kalau dimasukin ke pasien, kita ngoplosnya nggak terlalu banyak atau nggak cuma sedikit, itu biasanya perih banget teman-teman, terlalu pekat. Tapi kalau kayak omeprazole ya kan, kalau OMZ itu kan apa namanya, kebanyakan orang-orang ngoplosnya pakai 10 cc, padahal itu nggak perih teman-teman. Gue sering nyoba kok masukin, gue pernah masukin ke diri gue sendiri OMZ itu pakai sekuit 3 cc dan itu nggak perih. Dan gue coba ke pasien pun itu nggak ada yang pernah ngeluh perih kalau dimasukin omeprazole. Tapi kebanyakan teman-teman kita pribadi masukinnya pakai sekuit 10 cc diencerinnya. Menurut gue itu terlalu kebanyakan teman-teman. Jadi kayak ya sebenarnya sih ini lebih ke pengalaman pribadi ya, karena kan kalau di kuliahan juga kan nggak pernah diajarin teman-teman kalau ngoplos harus berapa cc. Terlalu teoritis teman-teman, nggak sesuai kondisi di lapangan teman-teman. Selain yang di dalam vial, obat apa lagi kira-kira teman-teman yang perlu dioplos? Nah, ternyata yang di dalam ampul pun itu perlu dioplos. Misalnya apa? Misalnya dopamin, dobutamin. Nah, itu kan biasanya kita drip teman-teman pakai syring pump. Jadi teman-teman itu biasa dioplos, ya tergantung sih pengoplosannya ya, nanti itu dibikin video tersendiri sih teman-teman cara ngebahasnya. Tapi intinya dobutamin biasanya itu dipasang di syring pump. Terus apalagi ya, aminopilin juga tuh kadang-kadang obat ampul yang di drip teman-teman. Ya kita sih tergantung instruksi dokter ya teman-teman. Ya ini sih cuman sekedar supaya teman-teman tahu. Hehehe. Oh iya teman-teman, obat keterolak yang isinya keterolak kalau nggak salah 1 cc itu isinya teman-teman. Nah, keterolak itu juga perlu kita oplos teman-teman, karena kalau kita langsung masukin ke pasien itu perih teman-teman. Beberapa pasien gue coba nggak oplos dan memang agak terasa sakit teman-teman. Jadi boleh dioplos ya, sebenarnya sih boleh pakai sekuit 3 cc, kan dapatnya 1 cc kalau nggak salah ya. Kita tambahin aja lagi pakai Aquades jadi full 3 cc. Nah itu kan udah agak encer teman-teman, jadi boleh kita masukin ya. Kalau mau lebih nggak perihnya lagi, dioplos aja pakai sekuit 5 atau enggak 10 cc teman-teman. Untuk obat antibiotik misalnya kayak Ceftri ya teman-teman, jangan sekali-kali Ceftri kalau dibikin dapat 2 gram nih pasiennya, terus 10 pakai sekuit 10 cc aja ngoplosnya, biar nanti masukin nggak banyak-banyak, nggak perlu pakai sekuit 10 cc nya 2, jadi 1 gram 1 gram itu nanti bikin lama. Nah teman-teman jangan digabungin ya, soalnya Ceftri ini bener-bener perih teman-teman. Gue pernah nyobain ke pasien teman-teman ya, kadang yang 1 gram aja tuh dioplos pakai 10 cc perih. Nah otomatis kadang gue dilarutin pakai ke NaCl 100 cc teman-teman, jadi di drip. Nah gitu teman-teman, pokoknya jangan sekali-kali masukin Ceftri 2 gram dalam sekuit 10 cc. Soalnya kenapa ya, ya kasihan sih kalau pasiennya sadar kan itu perih teman-teman ya. Kalau mungkin kalau penurunan kesadaran ya kita masukin sih nggak berasa, tapi kalau pada pasien
yang apa namanya, yang masih sadar biasanya itu akan terasa perih teman-teman. Terus juga kadang ada obat yang pengoplosnya itu udah sama bungkusnya kayak metilprednisolon teman-teman. Biasanya di metil itu udah satu paket tuh, udah ada vialnya yang isi obat metilnya, yang serbuk, sama udah ada ampul yang isi buat ngoplosnya. Nah jadi itu teman-teman tinggal masukin aja gitu teman-teman. Biasanya tapi kan kalau omeprazol, kalau Ceftri itu kan nggak tersedia pengoplos ya teman-teman. Kadang kita harus pakai Aquades gitu teman-teman, atau cairan steril teman-teman. Ya kalau teman-teman punya pendapat lain tentang pengoplosan obat ini, silakan komentar di kolom komentar YouTube ya teman-teman, supaya nanti yang lain bisa baca dan kita sharing berbagi pengalaman teman-teman. Kurang lebihnya mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gua bagi informasi. Ini bukan sesuai teori ya teman-teman, hehe, ini sesuai pengalaman gue pribadi teman-teman, karena gue sendiri orangnya penasaran, obat ini perih nggak sih, obat ini perih nggak sih. Ya bahkan levofloxacin pun kadang di pasien itu ada yang perih teman-teman kalau kita drip. Ternyata gue coba di gue itu nggak perih, tapi kalau dicepetin emang bukannya perih sih. Mungkin resiko setiap orang tuh berbeda-beda ya, jadi itu kadang pegel gitu teman-teman. Terus kemarin gue juga sempet nyoba Fitc teman-teman, Fitc 10 ampul 10 ampul 5 ampul karena pasiennya dapat 1000 cc yang isinya ya pokoknya dapat 5 ampul dibikin di spuit 10 cc. Terus gua sempet masukin ke pasien, ada yang perih, ada yang nggak perih, ada yang perih, ada yang nggak perih. Terus kebetulan gue dirawat dan gue dapat obat itu teman-teman. Akhirnya gue tes ke diri gue teman-teman, dan pas dites di diri gue sih alhamdulillah teman-teman nggak perih ya. Jadi intinya kayaknya sih beda apa, obat itu tergantung individu masing-masing teman-teman. Ada yang ngerasain perih, ada yang enggak. Tapi kayak OMZ itu biasanya sih nggak perih. Gue udah coba ke banyak pasien, soalnya gue juga nggak tahu ya. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda ya, hehehe. Mungkin kurang lebihnya itu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Ingat ya teman-teman, ini bukan secara teori ya, ini cuma berdasarkan pengalaman. Karena banyak teori itu nggak sesuai apa yang ada di lapangan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.